Assalamualaikum Pak Ebit, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Syukur alhamdulillah baik, Bu Rina. Begini Pak Ebit, kemarin siang katanya ada sesuatu yang ingin Pak Ebit ceritakan ke saya terkait masalah muridnya ya? Iya nih, Bu Rina. Saya jadi kepikiran mengenai murid saya. Oh iya, apa itu Pak Ebit? Begini, Bu Rina. Akhir-akhir ini saya lihat murid saya kok tidak semangat ya dalam proses pembelajaran. Seperti tidak ada minat belajar begitu, Bu Rina. Padahal saya sudah mempersiapkan materi pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Tapi masih tetap mereka terlihat tidak semangat belajar. Saya sangat merasakan itu, Bu Rina. Oh begitu, terkait masalah belajar murid ya Pak Ebit? Iya, Bu Rina. Sehingga saya merasa bingung. Emangnya menurut Pak Ebit murid yang semangat belajarnya itu seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya, Bu, tidak berekspektasi yang lebih, Bu ya. Yang penting pada saat proses pembelajaran itu, saat saya mengajukan pertanyaan, murid saya bisa menjawabnya, aktif, tidak tidur-tiduran, dan mau maju ke depan kelas. Ya, minimal memperhatikan saya saat menjelaskan materi pembelajarannya, begitu Bu Rina. Oh begitu, jadi Pak Ebit berharapnya murid itu aktif, tidak tiduran, memperhatikan penjelasan Bapak ya. Kira-kira kalau saya buat level 1 sampai 10, misalnya 1 tidak ideal dan 10 itu sangat ideal. Nah, kira-kira 1 sampai 10 itu ada di level berapa semangat belajar murid di kelas Pak Ebit? Yang menurut saya, kalau saya berikan nilai masih di level 5, Bu Rina. Untuk kategori semangat, minat belajar, serta hal lainnya yang tadi saya sebutkan, ya seperti itu Bu Rina, berada di level 5. Oh, berarti baru di level 5. Kira-kira targetnya Pak Ebit untuk semangat belajar muridnya di level berapa, Pak? Kalau saya sih Bu, antara 7 dan 8 Bu Rina, karena itu termasuk dalam level yang baik. Oh, berarti 7 atau 8 itu baik menurut Pak Ebit ya? Iya Bu, itu menurut saya posisi level yang sudah pas Bu. Oh, begitu. Apa yang sudah Pak Ebit lakukan untuk meningkatkan semangat belajar murid agar lev- nilai levelnya naik antara 7 atau 8? Sudah melakukan apa saja Pak Ebit sebelumnya? Saya sudah mencoba menganalisis gaya belajar murid, membuat pemetaan. Saya juga sudah membuat materi sekontekstual mungkin dengan kehidupan sehari-hari supaya lebih menarik. Seperti itu Bu Rina. Wow, bagus itu Pak Ebit. Bapak sudah melakukan analisis gaya belajar murid, sudah membuat pemetaan minat murid, membuat materi kontekstual sesuai kehidupan sehari-hari, gitu Pak ya. Itu sudah sangat bagus menurut saya, Pak. Nah, kira-kira dari dua cara yang paling efektif menurut Pak Ebit, yang mana ya Pak? Yang paling efektif Bu membuat materi kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka, yakni sesuai dengan kearifan lokal, sehingga mereka lebih tertarik dan mereka lebih bersemangat, ya lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran. Oke, berarti menurut Pak Ebit yang paling efektif membuat materi kontekstual sehingga membuat semangat belajar mereka lebih meningkat gitu Pak ya. Iya Bu, betul sekali. Berarti lebih termotivasi ya Pak. Nah, kira-kira selain melakukan hal tersebut, Pak Ebit sudah melakukan inovasi apa lagi agar murid Bapak lebih bersemangat dalam belajar? Nah, yaitu seperti tadi Bu yang saya jelaskan, saya membuat pemetaan kebutuhan dan minat murid saya Bu. Selain itu juga, sebelum proses pembelajaran dimulai, saya membuat ice breaking, yakni seperti menyanyi, bercerita, bermain tebak-tebakan, bahkan saya
ada membuat mindfulness, sehingga murid saya begitu senang dan sangat bersemangat untuk proses pembelajaran pada hari itu, Bu Rina. Kalau menganalisis latar belakang murid melalui pemetaan yang Pak Ebit buat, kira-kira Pak Ebit butuh bantuan rekan sejawat tidak untuk memudahkan Pak Ebit? Iya, Bu. Saya sangat membutuhkan bantuan rekan sejawat saya, Bu. Yakni guru atau wali kelas terdahulu. Karena sedikit banyaknya beliau tahu betul latar belakang murid saya tersebut, Bu. Oh, berarti Pak Ebit bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru atau wali kelas sebelumnya yang terkait latar belakang murid Bapak. Iya, Bu. Betul sekali. Nah, kira-kira dari hasil percakapan kita hari ini, apa saja yang bisa Pak Ebit dapatkan? Syukur alhamdulillah dari percakapan hari ini, Bu, dapat saya ambil benang merahnya, yaitu bagaimana cara meningkatkan semangat belajar murid saya. Salah satunya dengan mengetahui cara belajar murid saya. Saya mempersiapkan materi secara kontekstual. Saya juga harus mengetahui latar belakang murid saya supaya saya lebih memahami mereka secara utuh dan akrab dengan mereka. Bisa juga membuat ice breaking seperti itu, Bu Rina. Oke, baik Pak Ebit. Saya ingin tahu sekali perkembangan semangat belajar murid Bapak minggu depan seperti apa. Oke, Bu, siap, Bu Rina. Doakan, Bu, ya, semoga berjalan lancar. Baik Pak Ebit, semoga sukses ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu Rina, atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Rina. Apa kabarnya hari ini? Waala- Waalaikumsalam Pak Ebit. Alhamdulillah baik. Oh, kira-kira apa yang ingin Bu Rina ceritakan hari ini? Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak atas waktunya. Jadi begini Pak, permasalahan yang ingin saya ceritakan dengan Bapak yaitu masalah pembelajaran kelas 6 Pak. Oh, kelas 6. Jadi, apa permasalahannya di kelas Ibu? Jadi begini Pak, di kelas saya ada 80% anak-anak yang nilainya rendah di bawah KKM. Saya merasa kalau saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam untuk pembelajarannya, tapi masih ada saja anak yang tidak paham dan antusiasnya kurang dalam pembelajaran. Oh, iya, iya, iya. Kira-kira yang membuat nilai anak Ibu itu rendah menurut Bu Rina apa ya? Begini Pak, saya merasa siswa saya kurang belajar dan malas belajar, gitu Pak. Hmm, Kira-kira peserta didik di kelas Ibu Rina tertarik tidak tentang pembelajaran yang Ibu berikan? Saya melihat peserta didik saya antusiasnya kurang dalam pembelajaran. Oh, begitu. Jadi motivasinya agak kurang gitu ya, Bu. Betul. Biasanya Bu Rina pakai media apa saat mengajar? Biasanya saya menggunakan media dari buku paket, Ya. menulis di papan tulis gitu aja, Pak. Oh, begitu. Jadi medianya buku paket dan catatan saja ya. Selain itu, Betul, Pak. apa yang Ibu gunakan lagi? Selain media Itu yang yang Ibu sebutkan tadi. oh, itu yang membuat saya bingung, Pak. Saya tidak tahu apa lagi yang harus saya berikan biar anak-anak itu nilainya tidak rendah lagi. Oh, Ibu ada membuat metode lain tidak selain buku paket dan menyatat di papan tulis? Kalau metode lain nggak ada, paling-paling
berdiskusi aja gitu Pak. Oh gitu. Sudah saya simpulkan, anak-anak di kelas ibu itu nilainya rendah di bawah KKM. Itu karena anak-anak kurang antusias dan motivasinya rendah ya Bu. Kira-kira menurut Ibu Rina, ada cara lain tidak agar anak-anak tertarik dengan pembelajaran yang Ibu berikan? Yang sebelumnya anak-anak kurang fokus, Ibu Rina bisa berpikir kira-kira apa cara yang cocok biar bisa anak-anak termotivasi saat pembelajaran. Ya kalau cara lain di kelas itu adanya proyek. Mungkin saya bisa menggunakan proyektor itu untuk menampilkan video-video pembelajaran, PowerPoint, dan gambar-gambar yang sesuai dengan pembelajaran. Mungkin itu anak-anak bisa tertarik dan bersemangat dalam belajar. Bagaimana itu, Pak? Itu sangat bagus Bu Rina. Nah, dengan Ibu Rina punya ide, apakah bisa membantu peserta didik untuk merubah yang dulunya tidak fokus dan motivasinya rendah? Kalau itu saya kira anak-anak sangat termotivasi. Kenapa? Ya. Karena mereka lebih tertarik dan bersemangat dalam belajar dengan menampilkan PowerPoint, video, dan gambar. Kemudian diselingi dengan kalau mereka itu sudah bosan, sudah Mhm. merasakan itu, diselingi dengan mengajak mereka ice breaking. Bagus. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira bisa tidak Ibu ceritakan kembali dan apa yang Ibu telaah? Untuk kedepannya, saya akan mengajar menggunakan proyektor dan Mhm. menampilkan media pembelajaran, media Ya. PowerPoint, dan anak-anak itu mungkin tertarik dan bersemangat dengan pembelajaran yang saya berikan dan diselingi dengan ice breaking, gitu Pak. Ya, bagus Bu Rina. Jadi Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Itu perlu dicoba. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Mulai besok saya akan menyiapkan media PowerPoint, Mhm. video pembelajaran. Untuk Ya. selingannya saya akan mengajak anak-anak untuk ice breaking. Gitu, Pak. Oh, oke. Mantap sekali. Lalu, siapa saja yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen ini? Mungkin yang akan membantu saya ada di sekolah saya itu teman sejawat Pak Mhm. Miswar. Dia Ya. adalah seorang operator sekolah. Kemudian Pak Kamal Mirja dan Ibu Mhm. Aisyah. Nanti kami Oke, akan berkolaborasi. Gitu, Pak. bagus. Saya yakin Ibu bisa menjalankannya dengan baik. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat ini? Jadi perasaan perasaan saya saat ini sudah lega dan sudah ada solusinya untuk permasalahan anak-anak yang nilainya rendah sekarang. Dan saya berterima kasih dalam hal ini karena Bapak telah membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Ya, sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak, mau masuk kelas. Oh, oke, oke Bu Rina. Silakan.